Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang silsilah Nabi. Di sini saya Gian Braja Septiano akan mempresentasikan kisah Nabi Ibrahim. Mulai dari kehidupan dan dakwah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, membangun Ka'bah, perdebatan dengan Raja Namrud, wafatnya Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi besar dalam Islam, Kristen, dan Yahudi. Ia dikenal sebagai Khalilullah atau kekasih Allah dan dianggap sebagai bapak para nabi karena dari keturunannya lahir banyak nabi, termasuk Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Kisahnya penuh dengan ujian keimanan dan perjuangan dalam menegakkan tauhid atau keesaan Allah. Yang pertama, kehidupan dan dakwah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di lingkungan yang menyembah berhala, termasuk ayahnya sendiri, Azar, yang merupakan pembuat patung berhala. Sejak kecil, ia mempertanyakan keyakinan kaumnya dan menyadari bahwa hanya Allah yang layak disembah. Menghancurkan berhala kaumnya. Untuk membuktikan kesesatan kaumnya, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka dan meninggalkan yang besar. Saat ditanya, ia berkata bahwa berhala-berhala besar itu yang menghancurkan yang lain sebagai sindiran bahwa berhala tidak bisa berbuat apa-apa. Raja Namrud pun marah dan memerintahkan agar Nabi Ibrahim dibakar. Mukjizat Nabi Ibrahim yaitu tidak terbakar api. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api besar, tetapi Allah menyelamatkan dengan menjadikan api itu dingin dan aman baginya. Selanjutnya di sini saya Muhammad Rafki Putra Nathan akan menjelaskan kisah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah salah satu nabi dan rasul yang dikenal karena kekayaan, kekuasaan, dan kebijaksanaannya. Dia adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam dan mewarisi tahta kerajaan setelah ayahnya wafat. Masa muda dan kecerdasan. Sejak kecil Nabi Sulaiman alaihi salam dikenal sangat cerdas. Pada suatu hari, Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam bertemu dengan pemilik kebun dan pemilik kebun kambing. Pemilik kebun ingin meminta ganti rugi pada pemilik kambing karena kebunnya telah rusak oleh kambing-kambing tersebut. Keduanya pun menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nabi Daud alaihissalam akhirnya memutuskan bahwa pemilik kambing harus memberikan hasil perasan susu kambingnya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi, sampai kebun tersebut kembali seperti semula. Namun Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan pendapat yang berbeda. Ia mengusulkan agar pemilik kebun diberi hasil perasan susu kambing dan pemilik kambing menggarap tersebut sampai kembali seperti semuanya. Nabi Daud alaihissalam setuju dengan pendapat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Wafat Nabi Sulaiman alaihissalam dalam usia 52 tahun. Mukjizat dan kekuasaannya: 1. Memahami bahasa binatang. 2. Mengendalikan angin. 3. Memerintah jin. Dengan mukjizat dan kekuasaannya, Nabi Sulaiman membangun kerajaan yang makmur dan kuat, dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Dan dari presentasi kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan kata atau tidak terdengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.